kalau jalan-jalan keluar kota, pasti ada dong ritual wajib yang nggak boleh ketinggalan, wisata kuliner pastinya. Ayo ngaku, pasti pada sama gitu juga kan? Nah, tapi nih sayangnya kalau musim pandemi seperti sekarang kan agenda jalan-jalan dan wiskulnya harus ditunda dulu ya. Nah foodies, tapi tenang, kalian gak usah khawatir. Masih ada nih makan receh yang bisa jadi andalan kalian buat wiskul tanpa harus kemana-mana. Woi, foodies, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Nah, kalau dilihat nih dari kostum saya kelihatan ya, kayaknya lagi mau jalan-jalan, mau traveling kemana gitu ya, mau wisata. Iya benar, saya mau wisata tapi wisata kuliner aja. Datang ke satu tempat, jadi dari info yang saya dapetin nih, ada satu tempat wisata kuliner yang bisa mencicipi nggak cuma satu masakan Nusantara aja, tapi berbagai macam masakan yang ada di Indonesia. Menunya apa? Ada di Dapur Balaknam yang ada di daerah Tebet. Yuk! Widih, ternyata pilihan menunya banyak ya. Ini sih kayaknya dari Sabang sampai Merauke ada nih. Ya kita ceki-ceki. Ada apa aja sih yang lazis-lazis di etalasenya? Waduh, tuh kan saya bilang juga apa kan? Ini makanannya tuh macem-macem. Yang pertama kita lihat nih masakan Bali. Tuh ada sate lilit. Yang ini bisa dilihat kan? Kayak ada semur tahu, telur dadar. Kalau ini mah warteg ya nggak sih? Dapur Balaknam ini nggak cuma memanjakan pecinta kuliner dengan menunya yang receh. Selain punya paket murah 24.000, Dapur Balaknam ini selalu menyajikan menu spesial yang berbeda di setiap minggunya. Jadi kalau sekarang ada menu dari Bali nih foodies, nah minggu depan ganti tuh dengan menu dari daerah lain. Tapi beberapa menu bisa selalu foodies temuin kok setiap harinya. Biasanya sih menu yang paling sering dicari pelanggan, seperti menu ramesan al warteg, juga gudeg dan kuliner khas Jawa nih, serta hidangan dan otentik Jakarta pastinya. Pasti foodies tahu lah ya, gudeg asalnya dari mana? Iya, Makassar. Salah lah. Jawa Tengah, Jogja ya kan? Ini dari Betawi. Gado-gado. Gado-gado sama, ada ketoprak juga. Wah, lengkap banget. Tapi Emil kayaknya lagi banyak maunya nih foodies hari ini. Makanan segitu banyak, masih ada aja yang dicari. Emang lagi pengen apa sih, Mil? Kalau misalnya Mbak punya nggak soto Banyumas sama empal gentong, ada nggak di sini? Ada, Pak. Nah, itu saya mau cobain itu, terus sama ada bakmi juga ya? Bakmi. Kalau minumannya di sini yang paling terkenal tuh apa tuh? Itu teh telang. Teh telang. Mungkin saya bisa bantuin untuk bikin proses pembuatan teh telang, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Nah, cakep! Wah, beneran ada foodies. Ini sih beneran wisata kulineran ya. Oke deh, cus langsung kita intip ya telangnya. Foodies, udah pernah icip teh apa aja? Teh aroma melati, teh kamboja, atau teh rosella yang rasanya asam segar? Nah, kalau bunga telang ini kayaknya jarang ya. Bukan tanpa alasan nih kenapa bunga yang satu ini menjadi salah satu pilihan menu di Dapur Balaknam. Nih, teh telang ini kalau misalnya kita lihat kan ada bunganya. Ini jujur saya baru pertama kali loh lihat bunga telang ini ya. Khasiatnya apa sih? Untuk kesehatan mata. Oh, jadi buat kesehatan mata. Kalau misalnya yang matanya suka jelalatan, liatin cewek orang gitu, ini minum ini masih langsung insaf ya. Bukan begitu konsepnya, Mil. Saya nih ya, Mil nih. Bunga telang mengandung antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas. Bunga ini juga bermanfaat sebagai antidiabetik yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Dalam dunia kuliner, bunga telang biasanya dipakai untuk pewarna makanan alami ya foodies, karena dia mengeluarkan warna biru yang cantik dan menarik. Oke, tadi campuran yang pertama adalah gula. Madu. Oh, pertama madu. Oh, kita nggak pakai gula nih ya? Enggak. Ini semuanya all naturales. Yang atasnya nih aku tebak nih, jeruk nipis bukan? Lemon. Lemon, ya beda-beda tipis lah ya. Bahannya memang sederhana, cuman madu, lemon, dan tentu saja bunga telangnya. Tapi bunga telang ini harus diekstrak dulu ya dengan cara direbus. Keren banget foodies. Aku pikir tadi warnanya bakal biru, ternyata jadi agak-agak ungu ya. Jadinya adalah seperti ini. Keren banget sih yuk. Tuh, cakep kan foodies? Ini keren banget loh. Teh bunga telangnya bisa dinikmati dalam keadaan hangat maupun dingin. Nah, kalau mau dingin, teh bunga telangnya ditambahkan es foodies. Foodies, kalau yang ini coba tebak apa yo? Ya, bener banget, sekoteng. Oh ya, biarpun sama-sama dari air jahe yang hangat, sekoteng ini beda ya dengan wedang ronde foodies.
Kalau udang ronde kan hampir-hampir sama ya, pakai jahe kayak gini ya. Bedanya apa ya? Kalau udang ronde itu kayak kue-kue itu cuma dalamnya kacang. Oh iya, iya. Kuteng ini isiannya ada toppingnya macam-macam. Ada roti, ada kolang-kaling, mutiara, kacang hijau. Sama terakhir adalah pakai susu kental. Cara raciknya simple aja. Susu, kacang goreng, kacang hijau, biji mutiara, kolang-kaling, dan roti tawar dimasukkan ke dalam mangkuk, lalu siram dengan jahe yang sudah direbus dengan rempah-rempah lainnya. Nah, jadi deh, gampang kan? Minuman hangat ini cocok banget diminum di segala suasana, apalagi kalau lagi musim penghujan. Wah, paling mantul nih minum yang kayak beginian. Mantap! Seperti yang bisa kita lihat sama-sama, ini dia sekuteng ala dapur Balak 6. Semuanya sudah terhidang di meja, mulai dari empal gentong, soto Banyumas, aneka masakan Bali, bakmi godok, sampai minuman istimewa, teh bunga telang. Yuk kita santap foodies, empal gentongnya dulu ya. Ini empuk banget dan bumbunya dan kuahnya tuh gurih banget. Recommended, otentik banget. Yuk kita cobain lawarnya dulu kuy. Dari aromanya, itu tuh emang udah berasa otentiknya sih. Kita cobain ya. Aku tuh paling kangen sama kalau menu Bali itu adalah bumbu serai. Terus habis itu ada cabenya, mereka pakai cabai rawit. Dan itu semuanya, ini bumbunya seger. Enak banget, Budis. Approve ya Mil. Nah kalau yang ini nih nggak boleh ketinggalan. Rasanya nggak afdol ya kalau cobain kuliner Bali tanpa ada yang satu ini nih, sate lilit dong. Ini tuh kalau bisa dibilang treasure, harta karunnya. Biasanya tuh orang kalau makan nasi Bali, itu pasti terakhir. Ada kayak serat-seratnya yang bisa aku rasain. Bukan serat ayam, tapi memang seratnya serat ikan. Aku nggak tahu ikannya apa, tapi ini menurut aku enak banget. Ukurannya pas banget ya foodies, nggak kegedean dan juga nggak terlalu tebal. Jadi matangnya pun rata sampai ke dalam. Sekali gigit, empuk dan tasty banget. Rally icip ini itu kayaknya pasti bikin haus. Yuk kita basahin dulu ya kerangkungannya biar nggak seret Mil. Ternyata nggak cuma warnanya yang unik nih foodies, aroma bunga telang ini juga ikut mampir ke hidung di setiap seruputannya. Asik banget ya. Jadi itu mirip aroma terapi, hangat, wangi, dan juga menenangkan. Jadi uniknya itu ada sebenarnya ada kayak aroma bunganya, terus dominan dengan madu, dicampur dengan ada asam-asam dari lemonnya itu sendiri. Masih dari Bali foodies, kuliner ini juga kayak rempah nih. FYI ya foodies, masakan Bali itu emang gak pernah gagal kayaknya di lidah. Itu karena bumbu base genep ini alias bumbu dasarnya yang kaya ke rempah. Setidaknya ada 15 jenis bahan dalam bumbu ini foodies, termasuk bawang merah, bawang putih, lengkuas, sereh, dan juga cabai. Ini menurut aku bumbunya tuh sangat gurih. Gurihnya tuh pas. Dia nggak dicampur, kayaknya nih emang bumbu gurih dari bumbu-bumbunya, terutama dari serai, dari cabai rawit. Dan kalau misalnya kita lihat nih, dagingnya tuh masih banyak banget tuh di sini. Ini sampai ke ujung kepalanya. Sebanyak itu loh, Budis. Aku suka banget yang ini. Udah nyampe sini sih, kudu nyobain signature menunya juga ya foodies. Ini favoritnya pelanggan nih foodies di sini. Hampir setiap pelanggan yang datang, menu ini ada di dalam daftar pesanan. Wah, kayaknya patut buat diicip-icip ya. Ini yang menjadi andalan atau signature dari dapur Balak 6 adalah mie godok ayam. Bakminya ini biasanya bakmi basah, tapi mereka kuahnya juga nggak terlalu banyak. Oke, pedasnya pas, telurnya ada, habis itu sayur-sayurannya, so far so good. Halo. Oke Mil, kayaknya yang ini approve juga ya.
Nah, kalau ini nih cuci mulut ala kearifan lokal nih foodies. Racikan jahe dan campuran rempah lainnya ini nggak cuman menghangatkan, tapi juga menyehatkan. Saya tuh suka banget makan sekoteng ya. Kenapa foodies? Soalnya di dalam tuh rame gitu. Kayak nano-nano, jadi macem-macem. Ada kacang yang bisa dikriuk, terus habis itu ada roti yang lembut. Ada kacang ijonya, ada kolang-kalingnya. Jadi di dalam mulut tuh kayak mereka berantem untuk memperebutkan rasa dan juga kenikmatan dari sekuteng. Dan hasilnya adalah mantap. So foodies, puas kayaknya ya Wispul bareng makan receh sama Emil. Hihi, mantul. Nah, foodies yang masih penasaran, ya udah langsung aja melipir ke sini ya, di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Oh iya, by the way ngomong-ngomong, favoritmu yang mana nih, Mil? Dari 8 menu yang saya cobain semuanya ini di Dapur Balak 6 ya, foodies. Menurut saya ini semuanya the best. Rasanya otentik. Walaupun bisa dibilang makannya receh, ya kan? Menunya receh, tapi rasanya nggak recehan. Ya nggak? Selamat makan Indonesia!